Shalom, selamat pagi, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Puji syukur, pagi hari ini kita dibangunkan dengan penuh keberkatan. Kita akan membaca rehat pagi hari ini dalam edisi 15 Mei 2026. Tetapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih dan kemurahan-Mu lah kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu. Sepanjang malam Engkau jaga dan peliharakan kami. Pagi hari ini Engkau bangunkan kami dengan tubuh yang penuh dengan keberkatan. Kami akan mengawali pagi hari ini dengan ucapan syukur lewat firman kebenaran-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Edisi pagi hari ini terambil dari Yehezkiel 2 ayat 8 sampai Yehezkiel 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan, "Dan engkau, anak manusia, dengarlah apa yang kufirmankan kepadamu. Janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini. Nganga-ngangkanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Aku melihat sesungguhnya ada tangan yang terulur kepadaku, dan sungguh dipegangnya sebuah gulungan kitab. Lalu dibentangkannya di hadapanku. Gulungan kitab itu ditulisi timbal balik, dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian ratapan, keluh kesah dan rintihan. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini dan pergilah, berbicaralah kepada kaum Israel." Maka kubukalah mulutku dan diberikannya gulungan kitab itu kumakan. Lalu firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu, dan isilah perutmu dengan itu." Lalu aku memakannya, dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, mari, pergilah dan temuilah bangsa Israel, dan sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka. Sebab engkau tidak diutus kepada suatu bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, tetapi kepada kaum Israel, bukan kepada banyak bangsa-bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, yang engkau tidak mengerti bahasanya. Sekiranya aku mengutus engkau kepada bangsa yang demikian, mereka akan mendengarkan engkau. Akan tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau, sebab mereka tidak mau mendengarkan aku. Karena seluruh kaum Israel berkepala batu dan bertegar hati. Lihat, aku meneguhkan hatimu melawan mereka yang berkepala batu, dan membajakan semangatmu melawan ketegaran hati mereka. Seperti batu intan yang lebih keras daripada batu, kuteguhkan hatimu. Janganlah takut kepada mereka, dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Selanjutnya firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, perhatikanlah segala perkataanku yang akan kufirmankan kepadamu, dan berikanlah telingamu kepadanya. Mari, pergilah dan temuilah orang-orang buangan, teman sebangsamu. Berbicaralah kepada mereka dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, baik mereka mau mendengarkan atau tidak." Amin firman Tuhan. Aku mengutus engkau. Dalam kisah-kisah di kitab suci, kita menemukan bahwa ada saat dan situasi ketika Tuhan mengutus seseorang untuk menyampaikan firman-Nya. Entah itu tentang hukuman ataupun tentang penghiburan, serta tentang tindakan Allah yang menyelamatkan. Demikianlah Allah memanggil dan mengutus Yehezkiel kepada bangsa Israel
yang sedang dalam pembuangan. Kepada Yehezkiel Allah berfirman, Aku mengutus engkau kepada kaum Israel, bangsa yang keras kepala. Kepada Yehezkiel Allah memberikan firman-Nya untuk menjadi santapannya. Allah memberi gambaran tentang situasi dan sikap bangsa Israel dalam merespon firman-Nya dan bagaimana reaksi yang harus dilakukan oleh Yehezkiel. Ini memberi gambaran bahwa sebagai seorang utusan Allah, Yehezkiel pertama-tama memiliki kesediaan untuk mendengarkan segala petunjuk dan memahami kondisi yang akan dihadapinya. Ia memberi diri diperlengkapi oleh Allah sendiri untuk menghadapi bukan bangsa asing, melainkan bangsanya sendiri, yang oleh Allah disebut sebagai bangsa yang tegar hati, keras kepala, atau kepala batu. Yehezkiel dibekali dengan sebuah pemahaman bahwa ketika ia menyampaikan firman Allah kepada umatnya, dan umat menolak, sesungguhnya bukan Yehezkiel yang ditolaknya, melainkan Allah sendiri. Gereja, baik sebagai pribadi pun sebagai persekutuan, adalah juga utusan Allah. Gereja diutus kepada semua bangsa, menurut bahasa dan budayanya masing-masing. Karena itu, gereja juga mesti sedia mendengar petunjuk Allah, menikmati firman-Nya, dan memahami situasi yang akan dihadapi, sehingga dengan sungguh dan berani atas nama Allah menyampaikan kehendak-Nya, entahkah orang mau menerimanya ataupun tidak. Amin. Demikianlah rehat pagi hari ini. Mari kita kembali satu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik atas firman kebenaran-Mu yang telah kami baca dan dengarkan bersama-sama. Biarlah kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan ini menjadi sulu dan pedoman dalam setiap langkah kehidupan kami sepanjang hari yang akan kami lalui. Sehingga kemanapun kami melangkah, apapun yang kami kerjakan, kami yakin dan percaya Tuhan tetap menyertai kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa permohonan yang kami naikkan ke hadirat-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Demikianlah rehat pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.